Sahabat pela kita, video ini akan menggambarkan peluang adopsi teknologi informasi atau digitalisasi bisa diterapkan untuk pembangunan daerah. Seperti apa konteks, tantangan, dan peluang untuk memanfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi di ranah pembangunan daerah. Kita akan mendengarkan bagaimana Takalar berbenah untuk bisa merealisasikan. Pernah kebayang nggak ada sebuah daerah di Indonesia yang kalau ngomongin go digital itu bukan melulu soal teknologi. Ini adalah cerita tentang sebuah revolusi yang justru dimulai dari manusianya. Yuk kita bedah bareng gimana Takalar merancang ulang peta transformasi digital mereka. Semua ini kita lihat langsung dari kutipan pemimpinnya, Bupati Daeng Manye. Kalimat ini bukan sekedar kata-kata loh. Ini adalah filosofi yang jadi fondasi setiap langkah yang mereka ambil. Jadi di Takalar ini, yang jadi bintang utamanya itu bukan teknologinya, tapi manusianya. Semua fokusnya ke sana, pengetahuannya, keterampilannya, dan yang paling penting, kemauan warganya untuk berubah. Ini pendekatan yang menurut saya keren banget, karena menempatkan orang sebagai pusat dari perubahan itu sendiri. Ini yang menarik, pendekatannya tuh dibalik. Bukan teknologinya yang dipaksa-paksa ke masyarakat, tapi justru masyarakatnya yang diberdayakan supaya bisa menguasai teknologi. Jadi fondasi literasi digitalnya dibangun dari bawah, dari akar rumput. Oke, filosofinya keren, tapi gimana praktiknya di lapangan? Nah, kita mulai dari jantung ekonominya dulu, yaitu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lihat angka ini, 100. Kelihatannya simpel ya, tapi angka ini penting banget. Ini adalah target minimal UMKM yang harus melek digital di setiap kecamatan. Dan di Takalar ada 12 kecamatan. Jadi, targetnya ambisius tapi jelas dan terukur. Tujuannya simpel banget, tapi dampaknya besar. Jadi gini, bayangin Anda lagi nyari rumah makan enak atau bengkel terdekat di Google. Tujuannya adalah bisnis-bisnis lokal di Takalar ini harus muncul di hasil pencarian itu. Ini jembatan vital yang nyambungin mereka ke konsumen zaman sekarang. Jangan salah, ini bukan cuma soal daftar online terus selesai ya. Di balik itu semua ada sistem pendampingan yang lengkap. Ada 3 langkah. Pertama, bisnisnya dibikin kelihatan dulu di internet. Kedua, dikasih pelatihan manajemen. Dan ketiga yang paling penting, orang-orangnya, SDM-nya juga diperkuat keterampilannya. Ini hasil kolaborasi loh, bahkan sama raksasa teknologi kayak Google. Nah, yang unik, mereka pakai elemen gamifikasi. Jadi dibikin kayak kompetisi sehat gitu antar desa dan kecamatan. Mereka bisa lihat progres masing-masing lewat sistem warna. Jadi ada semangat buat berlomba-lomba jadi yang paling digital. Keren kan? Tapi cerita Takalar ini bukan cuma soal duit dan bisnis. Mereka sadar banget kalau modernisasi itu nggak boleh sampai menggerus akar tradisi dan identitas budaya mereka. Nah, ini dia tantangan besarnya. Gimana caranya maju secara digital tanpa kehilangan jati diri? Di Takalar, ini bukan pilihan antara dua hal. Keduanya harus jalan bareng, saling menguatkan. Dan ini bukan cuma wacana loh. Lihat deh apa aja yang mereka rencanain. Mulai dari menghidupkan lagi pusat budaya Balalompoa sampai menggelar pertunjukan seni rutin. Jadi, budaya lokal itu diberi panggung yang layak, baik secara fisik maupun digital. Pemerintah daerahnya juga nggak tinggal diam. Ada PR khusus buat mereka. Setiap desa dan kecamatan wajib punya website yang aktif, yang diisi sama content creator untuk menceritakan potensi daerahnya. Mereka bahkan didorong buat pakai AI, biar ceritanya makin keren dan bisa sampai ke seluruh dunia. Oke, ekonomi udah, budaya juga. Terus gimana soal layanan publik sehari-hari? Nah, pola pikir digital ini juga dipakai buat merombak birokrasi supaya lebih efisien dan transparan. Ini contoh nyata gimana digitalisasi benar-benar memecahkan masalah. Misalnya nih, arsip-arsip penting keluarga yang tadinya cuma kertas dan bisa rusak, sekarang dipindahi biar aman. Atau buat nelayan, yang tadinya harus ngurus 6 izin berbeda yang bikin pusing, sekarang prosesnya disederhanakan lewat digital. Coba deh kita bayangin jadi nelayan di sana. Mereka kan sebenarnya mau taat aturan, tapi seringkali terhalang sama sistem yang ribet dan lambat. Nah, digitalisasi ini memotong semua kerumitan itu. Tujuannya simpel, bantu mereka paham aturan dan cari nafkah dengan tenang. Jadi dari semua potongan puzzle ini, ekonomi, budaya, layanan publik, apa sih gambaran besarnya? Visi Takalar ke depan itu kayak apa sih sebenarnya? Ini poin yang paling penting. Buat mereka,
Teknologi itu bukan garis finish, sama sekali bukan. Teknologi itu cuma gerbangnya, pintu masuk untuk sebuah transformasi yang jauh lebih besar dan mendalam bagi seluruh aspek kehidupan di Takalar. Dan akhirnya, kita balik lagi ke inti dari semua ini, ke kalimat pembuka tadi. Semua inisiatif canggih ini, semua rencana besar ini, semuanya akan kembali ke satu hal, kesiapan manusianya. Kunci keberhasilannya, ya ada di literasi warganya. Cerita dari Takalar ini jadi bikin kita mikir kan? Sebenarnya, apa sih tujuan teknologi di lingkungan kita masing-masing? Apakah cuma buat keren-kerenan? Atau untuk benar-benar memecahkan masalah dan membangun sesuatu yang lebih baik? Sebuah pertanyaan yang kayaknya penting buat kita renungkan bareng-bareng.